Kompas TV terkait dengan bencana yang terjadi di utara Sumatera yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, dan kita langsung saja membahas soal informasi terkini dari Sumatera Barat. Saudara, apa yang kini dibutuhkan warga terdampak banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Mahyeldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Mahyeldi, saat ini apa yang dibutuhkan para pengungsi di sana, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kebutuhan kita yang mendasar sekarang ini adalah yang pertama, yaitu alat berat dalam rangka untuk membuka akses yang masih ada longsor-longsoran yang belum selesai. Dan kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan warga untuk air minum dan juga bejana untuk penampungannya, karena memang daerahnya tersebar dari jarak-jarak yang agak berjauhan satu sama lainnya, maka oleh itu kebutuhan air bersih dan air minum ini mendesak. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak-anak serta bayi, baik untuk permakanan, kemudian juga untuk pakaian dan kebutuhan khusus lainnya. Dan selanjutnya sekarang juga kita membutuhkan, karena memang akses banyak yang terputus, maka memang perlu dukungan untuk jembatan Bailey yang akan bisa nanti memfasilitasi dan kemudian juga akan mengurangi ketersoliran untuk kebutuhan akses, terutama sekali adalah kepada lokasi-lokasi masyarakat yang terdampak. Dan alhamdulillah sore ini kita akan menerima bantuan dari Pak Presiden, tapi kita belum jelas ini apa rincian barang-barangnya, tapi insya Allah nanti mungkin akan lebih jelas setelah sampai nanti, dan akan bisa kita distribusikan. Dan juga bantuan-bantuan pemakanan, kemudian juga pelengkapan tidur, itu alhamdulillah juga dari sebentar ini dari BRI, kemudian juga dari Awal Bros Rumah Sakit Pekanbaru, dan kemudian juga dari Rumah Zakat juga bersama dengan kita pada hari ini. Oke, Pak Gubernur, di Sumatera Barat yang saat ini masih terisolasi, daerah mana saja? Kalau yang terisolasi menurut kami tidak ada lagi, karena memang sudah bisa diakses melalui sepeda motor roda 2, dan memang untuk roda 4 belum semuanya, tapi sudah bisa diakses dengan roda 2, sehingga untuk mobilisasi barang dan orang sudah bisa terbantu. Walaupun juga karena memang kita dibatasi dengan pelebaran sungai yang sebelumnya mungkin 40 meter sekarang bisa menjadi 200 meter lebarnya. Nah, sehingga memang ini dengan jalan yang seadanya, tapi secara bertahap ini sudah bisa dilewati, termasuk juga jalan kita dari Padang ke Padang Panjang itu sudah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2. Kemudian setelah ini nanti roda 4 dan kemudian juga kendaraan berat lainnya. Ya, masih sudah bisa dilewati, tapi dengan roda 2, apakah bantuan ini bisa disalurkan secara maksimal, Pak, ke sana? Alhamdulillah secara bertahap sudah bisa terdistribusi, karena memang kemarin kita sudah cek di antara tempat-tempat seperti di sekitar Danau Maninjau, yaitu di Sungai Batang, itu alhamdulillah sudah bisa kebutuhan untuk konsumsi dan bisa terpenuhi, termasuk juga di daerah Malala dan kemudian beberapa daerah yang lainnya, termasuk juga di pesisir selatan di daerah Bayang itu juga sudah bisa kita akses. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa meningkat lebih baik lagi, sehingga kebutuhan mereka akan bisa terpenuhi. Pak Mahyeldi, ini banjir sudah 1 pekan lebih. Apakah posko pengungsian untuk korban di sana ini sudah layak, Pak? Kalau posko, kita punya posko terpadu di tingkat provinsi, dan kemudian juga ada di tingkat kabupaten kota, dan bahkan juga sampai kepada tingkat kecamatan. Nah, ini memang jalur untuk distribusi bantuan-bantuan yang datang kepada kita di provinsi, kita distribusikan ke kabupaten dan kemudian bahkan langsung ke tingkat nagari. Dan kemudian juga di warga masyarakat dan BUMN yang juga memberikan bantuan, itu juga ada yang langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dan dari perantau-perantau juga demikian. Jadi pada prinsipnya untuk permakanan itu sudah terfasilitasi secara baik, insya Allah.
Ada juga warga yang sudah mengeluhkan sakit sekian lama di pengungsian. Bagaimana persediaan obat dan juga tenaga medis di sana, Pak? Alhamdulillah, karena memang dari Kementerian Kesehatan pun juga sudah mensuplai kebutuhan kita, dan kemudian juga dari kita provinsi juga sudah mensuplai untuk kebutuhan dan bahkan juga tenaga medis kita juga sudah kita fungsikan melalui puskesmas terdekat. Di antara obat yang ada puskesmas, ketika ada kurang maka kita bisa suplai untuk kebutuhan obat-obat tersebut. Nah, mudah-mudahan untuk pelayanan kesehatan ini akan bisa lebih baik, insyaallah. Oke, untuk terkait usulan yang kemarin juga bersurat Gubernur Sumatera Barat kepada Presiden dan Menteri Keuangan terkait usulan pengembalian anggaran 2,7 triliun dari efisiensi TKD, apakah ini artinya anggaran Pemprov tidak cukup untuk mengatasi bencana, Pak? Ya, karena sudah jelas, jangankan untuk setelah musibah bencana ini, ya pada normal saja sebelum bencana ini pun juga kita sudah menghitung banyak infrastruktur yang tidak bisa kita tangani. Maka oleh itu kita menyurati Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan kita tembuskan juga kepada Presiden. Ya, kita harapkan dana tersebut juga bisa kita gunakan kembali, dan saya kira juga untuk dana yang 2,6 pun juga tidak akan mencukupi ketika bicara masalah rekon nantinya. Kenapa? Karena memang ada 136.000 rumah yang terdampak dari musibah ini, dan kemudian juga ada sekolah-sekolah kita yang rusak itu sebanyak 156 sekolah. Kemudian juga rumah ibadah, kemudian fasilitas kesehatan, dan kemudian juga yang lebih berat lagi adalah itu kawasan pertanian yang tertimbun dengan longsoran-longsoran, di sana isinya batu, kerikil, pasir, dan kemudian juga banyak potongan-potongan kayu. Nah, tentu ini juga ada butuh dukungan anggaran yang lebih banyak, lebih berat untuk merehabilitasi lahan pertanian kita ini. Untuk itu justru dana yang sebelah itu memang kami tidak mencukupi. Justru kita harapkan juga dukungan tambahan dari kementerian-kementerian terkait untuk ke depannya. Respons pemerintah pusat apa, Pak Mahyildi? Ya, dari yang kita baca dari informasi media bahwasanya Bapak Presiden kan juga menyikapi bahwasanya penyikapan oleh pusat seperti bencana nasional. Itu yang kita baca di media. Dan pada hari ini kita akan terima bantuan dari Pak Presiden, dan juga dari SDM tenaga yang dikirim ke Sumatera Barat sendiri, juga dari Riau, dari kepolisian, juga TNI dari Jambi, dan kemudian juga dari kabupaten kota juga dikerahkan ke sini. Ya, alhamdulillah itu sangat membantu dan meringankan beban kita. Dan berbicara masalah pendanaan tentu adalah bicara masalah rekon nantinya, yang memang kita butuh dukungan anggaran yang besar, dan kemudian juga butuh bantuan yang lebih banyak lagi untuk rekon tersebut, seperti rumah-rumah yang mengalami yang terdampak tadi. Ya, Pak Mahyildi, terakhir ini sedikit personal, Anda dikabarkan menunda acara pernikahan buah hati terkait dengan bencana ini. Bisa Anda ceritakan sedikit kepada kami, Pak Mahyildi? Ya, jadi memang besok tanggal 6 dan 7 kita sedang merencanakan resepsi pernikahan anak kami yang sudah terjadwal jauh-jauh hari. Tapi mengingat situasi kondisi yang seperti ini, maka kami tidak mungkin untuk melanjutkan acara itu, sehingga kami batalkan, dan sekaligus pemberitahuan kepada mungkin undang-undang yang telah tersebar kepada mungkin rencana tamu kami dari dalam dan luar negeri. Maka itu dengan adanya pernyataan kami itu, mudah-mudahan akan bisa memberikan informasi kepada tamu-tamu kami, dan kami mohon maaf bahwasanya untuk resepsi pernikahan anak kami kita batalkan seperti ini. Baik, terima kasih Pak Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Semoga keadaan terus membaik. Terima kasih Gubernur Sumatera Barat. Amin, terima kasih. Terima kasih.